Meisin itu ada tapi di Winongan Lor ya, yang dikisahkan beliau dengan suaminya Lo Sisan ya, yang menyelamatkan Puranubaya dengan pedang naga puspa itu. Puranubaya itu disewa oleh dinasti Song untuk mempertahankan Tiongkok dari serbuan dinasti Yuan atau Mongol. Jadi gitu sampai sehebatnya. Pedang naga puspa itu malah diturunkan ke pendekar Jawa, seorang remaja laki-laki itu namanya Arya Kamandanu. Arya Kamandanu dari desa Kurawan. Sekarang Sumber Awan di lereng Gunung Arjuna. Singosari ke atas. Bukan Kurawan Medion? Bukan, di daerah situ. Itu cikal bakalnya nanti kan Dedes, Tunggul Ametung dan sebagainya. Lanjut. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati KRAT Fakih Wiradiningrat, sami-sami, para tamu sekalian dari Gelora Pancasila Gema Pancasila Indonesia yang turut serta berada di Surabaya di studio mini kita. Malam hari ini luar biasa, kami kedatangan tamu-tamu agung yang senantiasa mendedikasikan jiwa dan raganya untuk bangsa, negara, dan bahkan agama. Kali ini masih seputaran tema bahasan tentang peristiwa yang terjadi di Winongan Pasuruan sana, tetapi ini nanti melebar kemana-mana, yakni di seluruh Indonesia. Makam muslim harus dinormalisasikan semua, tanpa terkecuali, tanpa ada kasta-kasta. Hidup dikastakan, mati pun minta dikasta tinggikan. Hidup merepotkan orang, mati pun tambah ngerepoti orang. Ini harus dihapuskan. Memang mau dimakamkan di makam Islam, tidak usah batu nisan itu ditulisi Al-Habib, belakangnya ada marga, nggak usah. Yes, namanya saja gitu aja. Misalkan Soleh bin Ahmad, sudah, nggak usah Habib Al-Habib, Soleh bin Ahmad Al-Hadar, nggak perlu. Kalau memang mau damai bersama. Tapi kalau nggak mau ya silahkan kami kembalikan kepada kalian tanpa pemaksaan. Ini akan diterangkan oleh beliau KRAT Fakih Wiradiningrat tentang formalitas ya, tertulis tanda tangan saksi bukti bahwa merobohkan bangunan ini bukan ilegal tapi legal. Monggo KRAT Fakih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro. Matur sembah nuwun. Kami baru menginjakkan kaki di Jawa Timur setelah 3 minggu. 3 pekan muhibah. Pasca saya menghitan putra saya di Desa Winongan Kidul, Dusun Pandean, persis sebelah selatannya makam Serambi. Berapa kilometer? Berdampingan dusun. Jadi dusun Serambi, ini dusun Pandean. Kenapa dinamakan Pandean, dinamakan Serambi dan lain sebagainya? Karena memang dulu tempat pandai besi, tempatnya Empu Gandring. Di situ ada besi yang ada tempat batu yang masih ada batu meteorit yang untuk dulu tempat memandai pusaka-pusaka legendaris di zaman pra Majapahit. Sekarang ya Pindad itu aja lah ya. Iya dulu pada Empung hebat. Kalau sekarang Pindad dulu. Nggih ya. Meisin itu ada tapi di Winongan Lor ya. Yang dikisahkan beliau dengan suaminya Lo Sisan ya, yang menyelamatkan Puranubaya dengan pedang naga puspa itu. Puranubaya itu disewa oleh dinasti Song untuk mempertahankan Tiongkok dari serbuan dinasti Yuan atau Mongol. Jadi gitu sampai
sehebatnya. Pedang Naga Puspa itu malah diturunkan ke pendekar Jawa, seorang remaja laki-laki itu namanya Arya Kamandanu. Arya Kamandanu dari Desa Kurawan. Sekarang Sumber Awan di lereng Gunung Arjuna. Singosari ke atas. Bukan Kurawan Medion. Bukan, di daerah situ. Itu cikal bakalnya nanti kan Dedes, Tunggul Ametung dan sebagainya. Lanjut. Siap. Baik. Alhamdulillah, Kanjeng, saya hadir bersama rombongan dari Gema Pancasila, sebuah ormas kebangsaan yang tidak diragukan lagi, anggotanya juga ribuan, mungkin puluhan ribu se-Indonesia, yang memiliki komitmen kebangsaan, komitmen bagaimana kita sebagai bangsa harus benar-benar merdeka, tanpa penindasan, tanpa rasisme, harus setara, berbhinneka tunggal ika. Ini dari ketua umumnya Ki Ageng Abdul Razak. Ini buku berjudul Khilafatul Muslimin. The Dark Side, sisi gelap dari Khilafatul Muslimin, sebuah buku dari hasil kerja turun lapangan, berwacana, beroperasi langsung di lapangan. Khilafatul Muslimin yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, dengan jejaring-jejaringnya, proksi-proksi yang dari transnasionalis dan sebagainya. Buku ini dihadiahkan untuk panjenengan. Terima kasih, matur suwun, jazakumullah, sanal jaza, matur sakalanggung, thank you. Sisi. Kata pengantarnya Profesor Dr. Mahfud MD, Subhanallah, yang sekarang diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan reformasi di kepolisian. Nah, nanti kita bahas mengenai masalah sisi gelap Khilafatul Muslimin dan misinya mengubah tatanan pemerintah Indonesia dan dunia. Betul. Bagus. Insya Allah nanti akan saya mutolaah. Yang kedua, kata pengantarnya dari mantan Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, yaitu Komjen Polisi Boy Rafli Amar. Yang ketiga, kata pengantarnya dari Profesor Intelijen Indonesia, Maestro Intelijen Indonesia, Jenderal Hendro Priyono. AM Hendro Priyono. Jadi bisa dipahami bahwa buku ini dan Gema Pancasila bergelut di sisi yang mana, di yang bagaimana. Makanya terkait mengenai masalah, kita kembali ke to the point ya, masalah makam Serambi ini, saya sampaikan bahwa saya sebagai warga Winongan Kidul itu menampung keresahan-keresahan dari masyarakat sejak lama, termasuk juga terutama dari dzurriyyah keturunan makam Serambi. Kanjeng, saya tinggal di Desa Winongan Kidul itu baru pada tahun 2018, di pernikahan saya yang sekarang, insya Allah yang terakhir. 7 tahun, 8 tahun. Ya, baru tahun itu gitu. Tapi tahu banyak. Tahu banyak. Jadi memang saya bukan keturunan dari dzurriyyah Serambi, karena dari ibu saya keturunannya imigran. Saya harus jujur. Kakek saya dari ibu imigran dari Sumeneb, tinggal di kawasan Pasuruan Timur, Grati dan lain sebagainya. Transmigran ya. Iya, oke. Transmigran lah, pindah antar pulau ya. Harus kami akui. Dari jalur kakek saya Trah Jogja. Jadi saya sama sekali tidak ada urusan nasab dengan Serambi. Tetapi sebagai sesama anak bangsa ini meresahkan, karena di keluarga ayah kami, di keluarga Mataram Islam, panjenengan juga dari Trah Mataram Islam, itu lebih sadis lagi. Bukan hanya satu komplek, tapi ratusan dan ribuan makam-makam yang mencoba dicaplok oleh sekelompok orang imigran yang baru datang di Nusantara untuk mendompleng kebesaran keraton atau kerajaan Nusantara. Termasuk makam Serambi. Ini makam yang sangat sepuh dan bersejarah, karena di makam itu ada Pangeran Angkrangkusumo, ada seputaran situ ada Empu Gandring, ada tadi Meisin zaman Pra Majapahit. Di zaman Demak sekitar situ ada Mbah Soleh Semendi, itu ada masjid tertua, masjid sekarang namanya Baitul Atiq ya kan. Itu Winongan adalah pusat Pasuruan di zaman dahulu, karena sumber air yang sangat melimpah. Umbulan itu. Umbulan. Jadi di Winongan, kalau kita di makam Serambi itu, kalau kita setengah meter aja itu air sudah mengalir. Setengah meter air sudah mengalir. Harus disedot pakai
kadang harus pakai 2 diesel. Setara dengan Zam-Zam ini. Luar biasa, airnya bisa langsung diminum. Saya tinggal di desa itu. Subhanallah. Cuma itu. Nah, jadi saya betul-betul merasakan kenikmatan baldatun thayyibatun warubun ghafur. Suatu negeri yang gemah ripah hijau, airnya melimpah ya di Winongan itu. Jadi pantas kalau dulu memang menjadi pusat peradaban, menjadi pusat spiritual, menjadi pusat dari banyaknya empu-empu dan orang Linuwe. Di selatan dikit Umbulan nanti ada desa namanya Panditan. Panditan, tempat Pandito, Brahmana Resi. Di negara Kertagama juga disebut tentang Pasuruan bahwa Pabuaya Muruk menuju ke Pura Agung Lumajang melewati beberapa desa yang disebutkannya sekarang masih ada. Jadi gitu. Dan katanya itu konon membagi-bagikan emas panjang jalan. Saking kayanya Majapahit di zaman itu luar biasa. Jadi apakah kemudian yang menjadi keluh kesah dari masyarakat maupun zuriyah makam Serambi itu tidak ada keterkaitannya dengan saya? Tetap ada, karena mereka sesama sebangsa, pribumi, setanah air, yang kakek kami ribuan tahun lamanya tinggal di tanah air Nusantara ini. Di situ, di makam situ itu ada namanya Mbah Soleh putranya Mbah Musa, ya. Mbah Soleh nanti punya anak namanya Kiai Wahid. Kiai Wahid adalah pemimpin pondok pesantren di Wonosari yang putranya Geson Haji menjadi anggota Dewan DPRD. Kiai Musa itu punya adik namanya Kiai Harun. Kiai Harun ini adalah mbah buyutnya istri saya. Dan di sebelah baratnya makam ini itu banyak makam-makam dari Bani Harun di sekeliling situ. Jadi tetap walaupun saya tidak ada keterkaitan nasab di sana, saya karena keluarganya istri, leluhurnya dan lain sebagainya kerabatnya di situ. Jadi saya kalau ziarah menghormati keluarganya istri juga ke situ juga. Gitu. Terkait mengenai masalah makam itu yang pertama kali menyuarakan itu adalah Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid ini adalah Katib Am DPP Suriah Naat Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Yang kebetulan Kiai Musa itu adalah datuknya. Cabang Pasuruan. Bukan, DPP Pusat. Katib Am DPP Pusat Kiai Abdul Hamid. Saya masih ingat waktu itu ada reuni keluarga Bani Harun. Di keluarganya istri ada mengadakan reuni. Saya mengundang beliau karena Bani Harun dan Musa ini bersaudara dan masih ada pertautannya dengan Sunan Giri. Sehingga saya mengundang Kiai Abdul Hamid, pengasuh pondok pesantren di Warungdowo ke barat, Desa Plinggisan, arah menuju Sidogiri. Beliau punya pondok pesantren di situ, bahkan muasis. Lah di situ kemudian kami undang beliau untuk menyampaikan namanya ketemu sesama keluarga tentang kaidah nasab dan lain sebagainya. Dan setelahnya beliau mengajak saya untuk ziarah ke situ, dan beliau menangis. Karena apa? Itu nggak ada itu batu nisan Soleh Musa, Kiai Soleh Kiai Musa itu nggak ada. Yang waktu itu bener-bener saya sendiri menangis waktu itu. Jadi yang ada itu hanya batu ya, ditulisi Soleh Musa karena hilang memang nisan itu. Apa kemungkinan malah ditindih kan? Wallahu a'lam. Makanya kalau polisi sekarang sudah menetapkan tersangka dan berani menerapkan hukum yang menurut saya terlalu tajam, terlalu cepat kepada mereka-mereka yang kemarin terlibat dianggap melakukan pidana kan begitu. Maka saya mohon nanti bener nggak itu bener-bener makamnya habaib gali. Dan berapa makam yang tertindas oleh kaflingisasi yang dolim yang di makam umum yang bukan tanah mereka itu yang pertama. Jangan-jangan bukan hanya di bagian pondasi itu, mungkin yang di situ juga banyak makam yang akhirnya hilang karena dikapling, ditutup, di plaster di keramik gitu ya. Iya, namanya makam umum kan nggak mungkin. Makam umum itu mungkin kosong lah, mesti sela-sela juga ada makam. Terus ada jalan yang dengan nggak tahu itu masjidnya mbahnya atau masjidnya siapa ya, mungkin dengan takmir atau gimana saya nggak paham. Itu membobol samping masjid itu, buat jalan khusus untuk ke makam itu. Dan nanti saya sudah ngirim ke panjenengan screenshot itu. Dan di antara ahli warisnya itu ada makam Mbah Boyotnya di situ, termasuk Bunyai Munawaroh, datuk leluhurnya Pondok Sidogiri, Pondok Salafiyah Pasuruan. Dan saya nggak ngerti berapa yang di situ, yang kemudian ternyata makam-makam itu
apa hilang, apa tertindih, apa bagaimana, maka saya memohon kalau memang mau menerapkan hukum yang benar-benar tajam dan presisi, maka harus dibongkar. Bongkar semua, diinvestigasi lagi, diteliti, dicari lagi titik-titiknya apa. Ya. Batu nisan lama itu ditimbun atau memang nggak ada, ya jelasnya bagaimana nanti biar disaksikan oleh semua ahli waris, diundang. Ini yang penting kan, Jin. Ini kan di Polislin ya. Betul. Tapi kemarin malam itu dibuat acara maulid. Ya. Tengah malam, terus ini dibersihkan Mencuri sama mukibin itu atas suruhan siapa ya? Lah berarti melanggar hukum lagi itu. iya. Itu melanggar hukum lagi. Ini sudah beda. Jadi mungkin ada Harusnya sebelum betul-betul itu tuntas, clean and clear ya, terkait makam Serambi itu harus benar-benar tertutup dari siapapun, karena ini menjadi apa namanya objek yang harusnya diforensik. Tidak ada suatu pembuktian yang paling presisi, yang paling jelas, yang paling berkeadilan kecuali harus diforensik dengan ilmiah. Benar nggak itu makam Habib? Kalau memang katanya wali, kalau wali kan harusnya utuh jasadnya. Kalau jasadnya utuh berarti ya, bisa dites DNA. ya, Tinggal tulang aja bisa diambil sampelnya untuk tes DNA, kan begitu. Apalagi makam yang utuh, apalagi katanya waliullah, kan begitu. Harusnya makamnya utuh. Guru-guru ngaji aja makamnya banyak yang utuh kan. Harusnya kalau waliullah ya. Nah, itu harus dibongkar. Harus ditunjukkan berapa makam yang ada di situ, berapa jasad yang ada di situ, dan sesuai dengan kesaksian masing-masing ahli waris, masing-masing dzurriyyah. Termasuk klaim bahwa di situ ada beberapa makam Habib. Itu ya harus DNA. Tidak ada lagi, jangan ngomong haram halal lagi ya, terus DNA haram, terus DNA itu ngeles, nggak bisa, karena mereka kan dulu kan mewacanakan untuk membongkar makam Rasul kan. Pada keturunan Rasul tersebar merata dari abad ke abad, tidak terputus datanya, ya kan, kesaksian masyarakat, surah wal istifadohnya itu tidak baru abad-abad itu seperti mereka kaum Ba'alawi, tapi betul-betul tersambung. Nah, itu tes DNA-nya tidak perlu lah. Siapa yang meragukan tentang Syarif Mekah, Yordan, kemudian keluarga Al-Idrisi, keluarga di mana di Al-Musawi, Al-Husaini, Irak, Iran dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kalau ini karena mereka kan selalu mengumandangkan membongkar makam Rasul, kan gitu kan. Itu kurang ajar sekali. Ya sekarang coba propaganda. Ya, ini harus dibongkar karena apa? Ini pengakuan bahwa itu makam kakek saya, kan begitu. Dan dzurriyyah Serambi pun juga mengatakan ada satu versi, ya itu saya lihat kemarin di medsos. Itu bukan makamnya Habib, siapa itu? Ahmad bin Soleh. Itu makamnya Pak siapa, kan begitu kan? Pak Bahri. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah mungkin saja banyak makam-makam lain yang hilang akhirnya di situ. Lah ini mengingat bahwa ini seandainya bukan makamnya Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar, makam Yai Bahri misalkan, bisa juga terjadi kan, karena saya meneliti di daerah Pasuruan, mulai dari Bangil, Rembang itu banyak makam-makam tetua, orang tua dulu itu diba'alawikan malam-malam itu. Betul. Malam-malam. Jadi nanti akan kami hadirkan di studio ini saksi sendiri yang mencabut batu nisan Al-Habib Al-Haddad, ada yang As-Sagaf, dibuang. Kemarin, dan ini sebenarnya mohon maaf, kasus Serambi Winongan ini karena polisi telah berlaku demikian tajam ya kan, demikian keras kepada dua pribumi, Gus Puja sama Gus Tom, maka polisi juga jangan setengah-setengah. Ingat, ini ada reformasi kepolisian loh, baik yang dibentuk oleh Presiden, ada Profesor Mahfud MD yang memberi kata pengantar di sini, juga Kapolri juga membuat tim reformasi kepolisian, bahwa salah satu dari kenapa polisi dikatakan kurang bagus atau bahasa kasarnya bobrok ini, karena dari perekrutannya. Lah, moga-moga polisi ke depan benar-benar presisi. Kalau memang mau menerapkan dua orang sebagai tersangka, mereka bukan hanya nanti terhina, mereka jadi pahlawan bangsa, pahlawan bagi perjuangan pelurusan nasab, karena mereka menjadi martir, mereka siap untuk menjadi bemper untuk membongkar bener nggak itu makamnya Habib. Karena polisi sudah melakukan suatu tindakan yang sangat tajam kepada mereka. Nah, ini juga harus dibongkar. Kalau memang itu bukan makam Habib, ya berarti klaim mereka bohong dong. Ini aja sudah pidana berlapis, ini ada perdatanya, ada pidana berlapis. Agama dan negara dilanggar hukum. Iya, ini sudah sangat luar biasa, kan begitu. Kenapa malam hari ini
kami berulang terus untuk menyampaikan informasi tentang Winongan Pasuruan yang masih belum selesai. Masalahnya gara-gara apa? Banyak framing, propaganda yang nggak ngerti duduk permasalahannya, lalu terus menyudutkan orang-orang yang berjuang meluruskan, menormalisasikan makam ini sebagai wah itu merusak makam Habib, merusak makam waliullah, makam wali kutub dihancurkan sama PKI itu. Nabi Muhammad aja mengatakan bersabda kalau Fatimah mencuri aja tangannya akan dipotong. Lah mereka ini apakah anaknya langsung Nabi Muhammad? Kan bukan, keturunan jauh. Kalau benar, ya kan? Dan ini sudah jelas-jelas ini di makam umum di Pak Kepala Desa yang waktu saya kan putra saya itu saya undang, perangkat desa saya undang, tokoh masyarakat saya undang, Kiai Taufik kemarin yang podcast ini juga saya undang, Gus Huda yang sebagai perwakilan keturunan Serambi juga saya undang, masyarakat juga tanda tangan di situ. Itu kan tanda tangan semua ini. Ada. Berarti ada tanda tangan semua. Warga leluhurnya dimakamkan di sana tanda tangan semua. Jadi bisa ya. Betul. Kok bisa-bisanya polisi? Saya mendengar kabar Kanjeng sudah menghubungi Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah, saya sudah menghubungi Mabes Polri. Kebetulan kemarin sama Ki Ageng Rozak, ya, Ketua DPP Gema Pancasila. Kami kemarin mengatensi Nyimas Utari Sandianingsih, intelijen Mataram yang di Kapos Depok yang membunuh Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal Belanda, pahlawan Belanda, sang pembantai genosida Banda Neira yang membuat VOC menjadi perusahaan berkaya karena monopoli rempah termasuk pala, ya kan. Itu acara itu diatensi sama Pak Intelkam Mabes Polri, oleh BIN, oleh BAIS, oleh para penggiat-penggiat sejarah maupun juga dari dunia intelijen karena beliau seorang intelijen Mataram Islam. Bapaknya Kepala Intelijen Mataram Ki Ageng Mangir keempat Bagus Wonoboyo. Neneknya Gusti Kanjeng Raden Ayu Pembayun, putrinya Panembahan Senopati juga intelijen yang merayu Ki Ageng Mangir ketiga untuk menjadi suaminya untuk penaklukan Mataram Islam. Mbah buyutnya itu juga intelijen, Nyai Adi Sarah. Nyai Adi Sarah itu yang ketika Mataram penaklukan Madiun pada zaman Ronggo Jumeno bin Sultan Renggono itu juga pakai intelijen. Jadi memang keturunan intelijen. Jadi jejak leluhur itu akan menentukan talenta dan bakat dan profesi semacam itu. Nah, jadi saya ceritakan mengenai masalah kronologi nih, Kanjeng. Jadi pada saat ketika saya mendapatkan keluhan dari warga, baik dari Bani Musa maupun Bani Harun maupun masyarakat sekitar, itu pada akhirnya saya punya hajatan di rumah, yaitu menghitankan putra saya. Nah begitu. Pada saat menghitan putra saya itulah saya memfasilitasi untuk mengundang kepala desa, untuk mengundang perangkat desa, semua saya undang, untuk mengundang beberapa tokoh masyarakat, untuk kemudian perwakilan Wali Songo Kasepuan datang, Kiai Taufik dari Sunan Derajat bin Ampel, kemudian juga dari Zuriyah Serambi kami undang. Terus setelah itu kemudian disepakati menggalang tanda tangan. Bayangkan kita didolimi loh, kita masih rapat, masih bersantun ria. Nanti mungkin para pemirsa semua file PDF tentang kronologi peristiwa akan kami sertakan di bawah video kita supaya panjenengan semua bisa menyimaknya. Kronologi peristiwa 14 halaman. Ada tanda tangan semua. Jadi semua proses legal bukan ilegal. Beliau sebagai konseptor ya yang mengumpulkan kawan-kawan sehingga mengadakan acara tawanan seperti ini. Walaupun sehari setelah saya menghitan putra saya punya kegiatan di Depok ya dengan Gema Pancasila untuk Nyimas Utari, untuk Laskar Mataram, untuk banyak kegiatan di Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Tapi saya tetap memberikan arahan-arahan. Tanggal 14 September ini saya screenshot kepada salah satu ini keluarga Bani di sana yang ketindas jalan. Nah, ya Mas Irfan namanya. Nah, ini seorang tokoh pejuang pemberani warga desa situ tinggal di Pandean Wetan. Ini saya kasih tentang aspek hukum, tentang undang-undang, tentang pasal-pasal, tentang pelanggaran itu. Jadi saya kasih kajian hukum. Ada di sini. Ada. Itu saya kirim ke jenengan. Bahkan saya kasih
ini apa namanya Kanjeng, saya kasih format untuk pelaporannya. Jadi saya minta mereka melaporkan dulu. Jadi begitu, karena ini jelas pidana, pasal berlapis kan begitu. Ki Ageng Rojak, beliau juga praktisi hukum, ya kan. Ada 8 poin referensi hukumnya ini. Okay. 30 September, sehari sebelum pembongkaran, ini ada tokoh pemuda juga, masyarakat desa. Ini ada namanya, itu menyampaikan tentang perkembangan dari pemerintah desa, bahwa pihak desa sudah melayangkan undangan mediasi untuk acara besok ke pihak sebelah, maksudnya pihak itu, pelaku itu, keluarga yang Habib itu, keturunan Al-Hadar itu, dan takmir masjid Baitul Atiq. Ada takmir masjid pun sudah di itu dari pihak desa ya, mencoba mediasi. Yang nomor 2, bahwa kemungkinan pihak sebelah tidak hadir dalam acara besok. Jadi mereka menyatakan ada kemungkinan, mereka kecil kemungkinan hadir. Saya mendengarkan ucapan dari Al-Hadar sendiri, anak tuanya, bahwa dia juga dimediasi kan. Yang ketiga, bahwa mereka sudah menyatakan tidak masalah. Tidak masalah. Kalau harus dibongkar, ini tulisannya. Kalau harus dibongkar bangunan tersebut. Setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Cak Rohim Jalan Jawa, info dari Ketua Takmir. Jadi ada poin tidak masalah. Tidak masalah di ini. Ini perlu dikrosek kan, perlu dikocek ya gitu kan. Dari pemberi ini tidak masalah, tetapi kenapa dipermasalahkan oleh Abu Bakar Asgaf? Terus kemudian pihak desa tetap berupaya mengirim delegasi menemui mereka malam ini dengan tujuan tetap meminta kehadiran mereka besok dan sekaligus meminta pernyataan terus kepada mereka terkait poin nomor 3 di atas. Disinilah kemudian mulai terjadi sesuatu. Jadi mungkin melihat seperti ini, jadi harusnya kan beliau-beliau itu kan korban seharusnya kan. Tapi walaupun didolimi seperti ini, itu menempuh tidak melaporkan, karena melihat bahwa pihak desa dianggap sudah mampu memediasi dan ada berita bahwa mereka tidak mempermasalahkan kalau dibongkar, karena itu tidak dilaporkan. Padahal jelas-jelas pidana kan ini, jelas-jelas pidana berlapis ya kan, pasalnya berlapis itu. Ini warga asli Winongan Kidul menyerahkan berkas dan lain sebagainya ini ya, tanda tangan dan lain sebagainya kepada pihak Koramil. Nah, artinya sudah berusaha untuk itu dengan pihak pemerintah lokal, dengan pihak Polsek sudah, bahkan mereka hadir ketika acara itu. Saya lihat itu. Ya kan, ada kan? Ya, Muspika, Polsek. Artinya bahwa pihak, saya katakan pribumi yang makamnya, yang leluhurnya sudah lama dimakamkan di situ, itu berusaha untuk kekeluargaan, mediasi, tidak melakukan proses hukum. Ya sudahlah, karena ya mereka mungkin merasa sudah bersalah, ya sudah diri, sehingga akhirnya terjadilah pembongkaran. Mbak tahunya setelah terjadi itu kemudian seolah-olah mereka playing victim, mereka menjadi korban, terdolimi. Loh, lebih lama mana makamnya, lebih dahulu mana, leluhur siapa yang lebih ada di situ dulu, dan ini makam sepuh, kenapa kok harus dimakamkan di sini? Ini penghasutan kan, menghasut orang-orang yang nggak ngerti jelunturungnya. Mereka bukan warga Winongan gitu. Diajak malam hari itu untuk demo ke Polsek Winongan. Kanjeng, ini makam sekarang ini untuk warga desa, dan mereka bukan warga desa Winongan Kidul. Artinya mereka ini kan makam sepuh, dan mereka kan selalu berusaha pansos ke makam Sunan Bonang, ke makam kerajaan-kerajaan itu, seolah-olah mereka sudah ratusan tahun di Nusantara, kan begitu. Mereka bukan warga sini, mereka warga desa timurnya, desa Bandaran atau apa itu ya. Berarti sengaja. Bukan warga desa sini. Harusnya itu saja sudah nggak presisi. Apalagi mengkapling, membangun bangunan permanen, membangun jalan, dan ini menindas makam yang lain. Jadi sebenarnya berlapis-lapis kesalahan mereka. Yang didolimi siapa, yang melakukan kedoliman siapa, sebenarnya jelas. Bolak-balik kan, kuatnya mereka membayar media, buzzer ya, yang dituduhkan ke kita, justru mereka sendiri ya memfitnah, menframing, menghasut, mengadu domba anak bangsa untuk mendukung ya. Dan yang saya sampaikan, mereka menuduh PKI. Padahal yang PKI ya siapa? Aidit Barakbah ya, Fahru Barakbah, Sofyan Barakbah, di Yaman sendiri mereka juga tokoh-tokoh komunis. Kok bisa menuduh orang PKI kan itu? Kemarin malam G30 pas tanggal 30 September kemarin itu,
sekelas tokoh yang meneliti selama 50 tahun katanya tentang PKI yang ada di Indonesia, nggak paham. Syam Kamaruzaman itu keturunan Arab Tuban. Nah, Musa, Habib Ahmad Al-Aidid itu semua keturunan mereka. Karena apa? Karena mereka porosnya sama dengan yang di sana. Sekelas alumni UI, bapak-bapak sepuh itu lah, goblok dipertahankan. Ya. Biasanya itu kan yang gemes ya, itu diulang berkali-kali UI Watch itu lah. Saya belum sempat untuk meng-counter beliau-beliau, saya masih menghormati gitu. Goblok dipertahankan. Jadi pelajari dulu waktu kuliah ya di perguruan tinggi bergengsi itu apa, itu hasil dari cuci otak kalian, kamas Habib bahkan ya Yamani Hadrami, Syam Kamaruzaman, saya sudah meneliti sampai Tuban sana, itu ya orang sana. Yang mau menghancurkan Borobudur itu siapa? Duo Al-Habsyi dan satunya Jawad. Siapa yang mereka? Mereka ingin menghapus budaya, sejarah, kebesaran bangsa kita. Tapi anehnya jongos-jongos yang ada ini malah justru membela mereka, memusuhi kita. Untuk masuk akal saka ngendi ya pikiran kaya ngono iku. Istilahnya begitu bahasa yang saya sampaikan. Yang saya miris itu ada mungkin tokoh di pesantren atau ormas di lokal Pasuruan yang kemungkinan leluhurnya juga mengalami kedoliman, tapi membela kelompok ya saya sebut yang melakukan kedoliman. Saya sebut sudah gini aja lah. Nggak habis pikir saya itu. Kemarin ada pidato seorang Gus yang ada di Solo itu dari Sedogiri perwakilan, itu juga memalukan, tidak punya tenggang rasa ya persaudaraan di saat seperti ini, masih mengungkit masalah ini juga di sana dan menghormati tuannya, habaib. Tolong belajar lagi, belajarlah, jangan puas dengan ilmu Anda selama ini. Kasihan santri-santri didikan Anda nanti jadi apa, jadi generasi yang kerdil di negerinya sendiri. Tapi saya yakinkan peristiwa Winongan Serambi ini sebenarnya istana ada dengar, Pak. Kemarin ya. Sudah saya suarakan ketika di acara Nyimas Utari Sandia Ningsih di sana ya, dengan aja. Banyak circle stakeholder, dan juga mereka sangat tahu betul duduk permasalahannya bahwa gini, negara kita butuh damai dan tentram, Kanjeng. Kita harus terus melakukan rekonsiliasi terus menerus tanpa henti, tanpa berputus asa. Resolusi konflik yang berkeadilan, berkemanusiaan harus terus kita upayakan, karena itu amanah dari konstitusi kita, amanah dari falsafah kita, kemanusiaan adil dan beradab, untuk menuju persatuan Indonesia dan seterusnya. Tetapi itu tadi, saya yakin bahwa para pemangku negara ini, mereka masih banyak yang berhati nurani, bahwa secara mikro memang tidak sesederhana hanya membongkar makam terus kemudian ada pihak yang merasa terdolimi dan dan mendolimi. Tidak hanya di urusan mikro, tapi secara makro ribuan merata di seluruh penjuru Nusantara. Kemarin di Ternate, di Sumeneb, di Tegal, di Brebes, di Jakarta, di Palembang, di hampir semua situs-situs bersejarah Nusantara kita mencoba untuk Kutai Kartanegara, mencoba untuk diperkosa, untuk diakuisisi, untuk kemudian rampas sejarah Nusantara oleh mereka-mereka yang tidak tahu diri ini. Dan ini wajib dilawan, fardu ain wajib dilawan. Bukan hanya masalah kesucian nasab Nabi, tetapi masalah kebangsaan, masalah multidimensional, masalah-masalah nanti akan menjadi konflik horizontal yang ini tidak kita inginkan. Kita ingin damai. Walaupun kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan, Kanjeng. Tapi bagi kawan-kawan kita sebangsa dan setanah air dan seagama yang memandang peristiwa ini seakan-akan sederhana, merobohkan bangunan, enggak begitu. Bukan. Ada 3 sampai 6 langkah yang kita tidak tahu apa tujuannya. Betul. Membangun bangunan seperti ini untuk menguasai. Itu tadi saya katakan di awal, urip nusana wong, mati nusana wong. Kan urip kepengin di kasta tertinggi, mati pun jalan kasta tertinggi.
semacam itu. Bukan hanya nasab Nabi yang ingin mereka akuisisi, ya seolah-olah Robito Alawiyah sebagai lembaga yang paling sohe untuk menyetempel keturunan Nabi, walaupun di Yaman tidak diakui, di Nakoban nggak diakui. Menakmui itu harus orang yang muda-muda, engineer-engineer, yang visioner itu. Ini terlalu tua kan, ilmunya ilmu tua. Mohon maaf yang ada di MUI, yang ada di Kementerian Agama terlalu tua, ilmu jenengan terlalu kuno, terlalu klasik, perlu diupdate. Ya harusnya enggak Pak, ya harus ada beli-beli seperti ini loh, yang visioner itu loh, benar-benar mencintai bangsa dan negaranya, cinta. Kalimat Menteri Agama itu Kiai Nur Ihya sebenarnya. Wah, iya. Kalau saya dari Menteri Agama, saya tidak memusuhi Pak Alawi, tapi saya sadarkan mereka. Saya rangkul. Kalau masih ingin hidup di Nusantara, ayo hormati tuan rumah kalian semua. Jangan menggunakan marga kalian di akhir nama dan gelar kalian di awal nama. Al-Habib, lalu titik-titik Al-Hadar, Al-Habib titik-titik Al-Atos, Al-Habib titik Asegab. Hilangkan semua itu, baik di KTP kalian. RA harus berbenah. Kalau tidak, saya bubarkan. Oke. Jadi gini. Saya bubarkan. Jadi gini Kanjeng. Gak ada gunanya untuk bangsa dan negara. Iya betul. Sudah ada survei kok. Sudah ada survei bahwa mereka ini sebenarnya sudah tinggal sedikit sebenarnya. Sudah istilahnya secara kurva itu tidak mungkin naik ke atas lagi. Tapi duitnya banyak. Turun terus, akan dibully terus panjang masa. Ya, tapi duitnya banyak. Ya karena proksi dan transnasionalis itu, mereka tersambung dengan situ. Sehingga disitulah kemudian negara memang harus harus waspada dan harus ekstra semacam itu. Jadi hampir sama sistem perekrutan cara operasional seperti ini. Saya peringatkan bahwa ini warning sebagai anak bangsa, habaib maupun muhibinnya, tolong jangan terlalu jumawa, tolong hentikan arogansi kalian, tolong mari kita kalau mau rekonsiliasi, ya rekonsiliasi yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Tolong mari kita kembali kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, semuanya setara di mata hukum, di mata pemerintahan, di mata kebangsaan, semuanya kita harus setara. Dan kita memang sunatullah diciptakan berbeda-beda, baik itu agama, ras dan lain sebagainya. Jangan merasa lebih tinggi dan jangan merasa kalian itu kuat. Coba saya tanya, kalau di survei sungguhan NU sebagai ormas terbesar Islam, tinggal berapa persen mereka sih? Apa masih mengandalkan Rois Surya sama tanfidnya yang masih gamang dan ragu-ragu dan terkesan kemudian itu yang mohon maaf sekarang ketar-ketir karena kasus korupsi haji misalkan kan begitu ya. Apa mau mengandalkan itu? Apa mau mengandalkan Muhammadiyah nggak payu mereka ini, nggak laku, mereka tidak rasional. Mau mengandalkan apa? Al-Irsyad juga di rasisi sama mereka sejak kedatangan di Nusantara. Non Muslim tambah. Jadi sebenarnya kali ini itu sedikit kecil, tapi berisiknya, arogannya luar biasa. Ya, dan terlalu pede. Dan kalau sudah bangsa ini marah, ngapunten nih, Mongol kita habisi, betul nggak? Mongol kita hajar. Hanya ada satu bangsa yang merebut kemerdekaannya dengan segala macam perjuangan, tumpah darah, dengan perang fisik, perang revolusi, Inggris pemenang perang dunia, 2 jenderalnya mati di Nusantara. Di sini, jangan macam-macam di sini. Kalau di sini sudah bangkit kemarahannya, PKI yang partai keempat terbesar dihabisi, kan begitu. Jangan memancing amarah mayoritas, amarah pribumi, tidak akan menang melawan pribumi. Tapi kita tahan dulu Kanjeng, jangan sampai terjadi revolusi. Jangan sampai. saya juga berharap. Ini kawan-kawan itu banyak yang gimana fatwakan itu jangan mengusir, mereka nggak mau. Ini mungkin lahan pahala bagi semua ulama yang cinta negara dan bangsa, bahkan agamanya, untuk menyadarkan mereka lah ya sebagai ladang pahala. Kasus Randi adalah bagaimana akhlakul karimahnya Dzurriyyah Wali Songo, pribumi Nusantara yang didolimi jelas-jelas mereka tidak melaporkan, tidak menempuh langkah hukum, mencoba untuk melakukan cara-cara kekeluargaan. Ketika kemudian dilakukan suatu langkah, tapi mereka teriak berisiknya kayak orang yang didolimi, padahal mereka lah yang mendolimi. Panas sebenarnya, cacing kepanas. Di Sumeneb yang Marga Al-Habsyi itu sampai nangis. Zen minta maaf. Iya. Kemarin sudah saya sampaikan. Dan dimaafkan nggak? Enggak. Ya, tapi sementara pertama untuk memberi pelajaran dulu. Memberi pelajaran. Harus setelah itu jangan diulangi lagi, nah tetap diproses hukum. Diproses hukum aja. Kemarin sudah saya pesan jangan ditandatangani kesepakatan sepihak itu. Nanti ini bagian daripada ya mau
seakan-akan damai. Seakan-akan damai. Ngerangkul. Seperti kalau kita tarung di ring gitu ya. Ngerangkul dulu, mau dipendung ngerangkul, mau dipukul ngerangkul. Nah, mau berlindung di balik kesalahan mereka. Jadi kesimpulan saya, kalau memang polisi memang istilahnya sudah berlaku sangat gerak cepat ya, langsung mengamankan ya, memberi apa namanya jaket oranye ya, rompi oranye kepada dua siapa namanya sahabat Kustom sama Puja Kusuma ya sekalian, mereka orang yang pemberani Kanjeng. Sempat saya video call waktu itu Kustom. Tidak ada ketakutan sedikit pun, tidak ada mundur sedikit pun, tidak ada penyesalan sedikit pun. Bahkan mengatakan, Gus, ini siap untuk menjadi apa namanya garda depan, martir. Untuk nanti pembuktiannya harus forensik, wajib itu fardu ain, harus forensik. Kata Edmund Lockhart, bapak forensik, semua yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Semua kejahatan tidak ada yang sempurna. Jadi begitu. Pasti. Gitu hukum alam. Mereka bergerak, katanya migrasi dari Irak sama Yaman, nihil. Dari Yaman ke Nusantara, sampai kemudian katanya membangun makam di Serambi. Mari dibuktikan, kan begitu. Benar enggak klaim itu? Dan harus diforensik. Siap. Jadi sampai pengadilan kita ada. Sampai pengadilan. Jadi mau rungkat sekalian dari Winongan ya silahkan. Sudah saya wanti-wanti. Jangan macam-macam. Saya nggak nakut-nakuti. Kalau memang mau macam-macam ya silakan. Ini kan yang penting yang sebagai konseptor utama dan pertama, panjenengan harus memberi support kepada kiai-kiai sepuh yang ada di sana, khususnya Gus Suaidi, Gus Suadi, Gus Huda, semuanya. Seakan-akan itu setelah dua orang ini ditangkap Polda, ditahan, mereka itu akan gitu minder. Oh, boten. Panjenengan harus tetap mereka menyala. Saya selalu dimintai walaupun di tempat yang ratusan ribuan kilometer jauhnya. Tetap kontak, tetap besok malam para pemirsa semua, Gus Huda akan datang ke studio kita. Jadi saya tidak kenal lelah walaupun pulang kerja. Habis maghrib saya baru pulang kerja. Jadi capek luar biasa, tapi tetap besok malam saya siap untuk mengudara, menjumpai saudara semua dengan Gus Huda. Ya, kemarin ke Polres juga ratusan orang, luar biasa. Tetap tidak ada mereka kendor mundur atau enggak ada, tetap menyala. Jangan meremehkan Pasuruan, kan kalau banteng ketaton orang ngerti ya. Perang puputan itu berang wetan untung Suropati. Ya, tadi Gus Suadi kalau sudah ngamuk saya nggak mau ikut campur loh, saya nggak mau meredakan saya. Kalau Gus Suadi Abu Amar dari Pasuruan sudah ngamuk, saya nggak mau campur tangan loh. Biarkan loh ya. Ada kelompok budayawan tanggal 8 November Kanjeng, ada halnya Niti Adiningrat. Itu yang pajimatannya di Masjid Jamek Pasuruan. Itu tanah hampir seluruh Pasuruan itu punya beliau Adipati Niti Adiningrat I bin Pakubuwono II. Bani Selaga sekarang itu ya. Bani Selaga, Mbak Selaga itu adalah Nadir yang dipasrai Masjid Jamek begitu. Tapi adipatinya beliau putra Pakubuwono II. Jadi begitu. Alhamdulillah. Ini sambil membaca tulisan para pemirsa Kanjeng. Dari Pak Hasan, ngapunten Yai, Bapak Prabowo kinten-kinten sampun ngertos dereng nggih, iki basa Jawa. Saya terjemah bahasa Indonesia. Maaf Yai, Bapak Prabowo kira-kira sudah tahu atau tidak ya info pemalsuan pembeloan sejarah bangsa saat ini dari intelijen Yai? Sampun. Saya jawab tiga tanda kalau beliau pasti tahu. Yang pertama, beliau sekarang tidak menggunakan jasa One Team Press Lutfi bin Yahya yang di zaman sebelumnya banyak melakukan akrobat lobby politik. Satu. Yang kedua, ketika kampanye, beliau mengatakan tentang Honden and Inlander for Verboden, bahwa pribumi disamakan dengan anjing. Itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa momen yang lalu setelah terpilih, beliau mengatakan ada sekelompok orang yang tinggal ratusan tahun di Nusantara, mereka mengadu domba, mereka bla 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 bla. Gimana? Apa kita usir? Jangan Pak Bapak, jangan dulu. Saya masih melayani saudara-saudara saya. Mungkin masih ada kesempatan mereka untuk menyadarinya. Jangan dulu. Ya, mereka misalkan dideportasi ke Yaman juga, siapa yang terima di sana? Mereka juga di sana juga bukan siapa-siapa, kan begitu. Kembalikan ke Irak ya nggak jelas. Irak ya nggak mengakui mereka. Di Yaman ya mereka sudah ompong. Dulu kan dengan komunisnya kan sempat menjadi wakil presiden. Haidar Abu Bakar
Alatas, ya kan. Dengan Presiden Assegaf juga. Sekjennya Abdurrahman Assegaf. Nah, itu kan Habib semua itu. Partai komunis, partai kiri, sosialisme Yaman. Luar biasa. Luar biasa. Nggih. Pak Hasan sudah, Pak Hasan. Bu Sanjeta, salam ya. Sesungguhnya yang selalu dituduhkan kaum habaib kepada lawannya itu selalu dilakukan kaum habib. Kok bisa mereka tak punya rasa malu menjadi manusia seperti tersebut? Kadang saya heran-herannya dia inggih. Ini termasuk bagian daripada sihir. Sihirnya Dajjal itu bisa merubah surga jadi neraka, neraka bisa jadi surga. Versi mereka itu Bu Sanjeta. Jadi kalau nanti setelah buku susunan dari saya dan Gus Hadi Jazuli beredar di masyarakat, saya siap untuk uji ya materi ilmiah yang akan saya sampaikan. Bagus. Bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu ingin tidak setara saja dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi ingin setara dengan Kanjeng Nabi. Bahkan ini setara dengan Allahu Rabbi. Ketika dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, itu kan ayat Quran nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mali nafsun. Jawabannya gitu, aku tidak duwe jiwa, ya aku rasa mati, kekal abadi selamanya. Jawabannya Al-Faqihil Muqaddam seperti itu. Kullu man 'alaiha fan, ma ana 'alaiha. Setiap yang ada di muka bumi ini akan mati. Oh, aku berarti Mi'raj nang langit kono. Jawabannya diingatno dengan ayat Quran, kullu man 'alaiha fan. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ana min nuri wajhihi. Aku iki semplorot saka cahyane Allah. Dadi aku iki al-haq Allah. Ana Allah. Aku ora iso rusak selamanya. Di kullu tiga ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini dibantah sama Al-Faqihil Muqaddam. Kok sekelas jenengan mau disihir ya kena semua. Lawang Allah aja mau disaingi, Kanjeng Nabi aja mau dikalahkan dengan ikhlasnya, nggih. Apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua wali di muka bumi ini di bawahnya Habib Abdullah Al-Khattab. Apalagi pribumi. Jadi kalau makamnya pribumi atau orang-orang yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun lamanya ditindas oleh mereka, ya maklum sajalah. Kan mereka mungkin wali-wali kelas teri. Yang kelas tinggi itu mereka. Tapi jangan percaya loh ya, warga Pasuruan. Nanti Kiai Haji atau Romo Yai Abdul Hamid Pasuruan itu disanjung-sanjung oleh mereka. Ya Mbah Hamid Pasuruan itu aja loh. Setiap tahunnya ke bendahara Allah Habib Ali, yani Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Khol Solo itu di branding, di framing terus, padahal nggak benar. Nah, memuji Mbah Hamid, suatu saat Mbah Hamid akan diturunkan derajatnya, sama aja wali tapi wali kelas teri. Mohon maaf, ini biasanya seperti itu gitu loh, masih di bawah mereka lebih tinggi. Jadi saya kumpul sama mereka kan. Saya kan mantan muhibin. Saya punya orang tua angkat Asgaf. Saya kumpul sama mereka. Jadi kalau ke hadapan pribumi itu Kiai Hamid itu muhibin sama Pak. Itu kalau hadapan. Tapi walinya wali abdal. Yang kutub Habib ini yang kutub ya kan. Tapi di belakangnya di antara mereka itu nasabnya dihina. Nasabnya kiai-kiai itu dihina. Misalkan dulu kan kita kan dibelokkan Asmat Khan atau Basaiton misalkan, semacam itu. Jadi kalimat-kalimat sarkastik yang istilahnya itu betul-betul penghinaan. Ya alhamdulillah saya dekat sama Habib yang baik, yang dimakamkan di makam umum Pegirikan ya. Pegirikan. Dan tidak dikejung, tidak seperti itu. Padahal beliau kaya raya, beliau punya rumah di Madinah, sangat akhlak sama orang, dan alhamdulillah beliau keluarganya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah yang nulis Al-Istizadah. Itu keluarganya orang tua angkat saya. Ali Muhsin. Dan sangat tidak setuju, dan beberapa kali sering terjadi silang pendapat sama kubu-kubu yang seperti itu. Pernah kesini kok Kanjeng Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf itu pernah? Iya pernah ke Indonesia. Pernah. Dan beliau kecewa dengan klan Ta'alwi. Kan tidak bisa diberitahu, serakah dan lain sebagainya. Berikutnya dari Pak Gavin dari Ngasih. Pak Bin Bas, Assalamualaikum. Pontianak hadir Kiai. Negara pastinya sudah memetakan kelompok mana yang rentan melakukan perlawanan terhadap ideologi dan keutuhan bangsa. Apa termasuk kelompok Pahlawi Kiai? Benar. Jadi alarm negara sudah berbunyi. Alarm negara sudah berbunyi bahwa contohnya yang paling parah itu di 212. Bagaimana mereka memproduksi sebagai cucu Nabi, kemudian mereka ikut campur dalam gerakan politik
memframing Sarah ya, gubernur ya yang non pribumi. Orang Cina itu ngakui kalau bukan pribumi. Mereka jujur. Tapi kalau mereka katakan pribumi marah ya? Mereka marah. Gak ada pri langit, gak ada pribumi, semua sama pendatang. Anak Najwa Shihab pun begitu. Setelah ketahuan hasil tes DNA-nya itu, semuanya ya sama, kita semua pendatang. Kita semua ini pendatang di Nusantara. Ya, jadi jejak kejahatan mereka baik di Partai Komunis, baik di pemboman Borobudur, baik di organisasi terlarang FPI yang berafiliasi, yang mendukung ISIS dan berpaham khilafah, negara sudah mencatat semua lengkap. Nah, cuma negara kita ini kan negara yang berkeadilan sosial, negara yang dilandasi oleh nilai luhur bangsa yang bagaimana caranya diambil ikannya, jangan keruh airnya. Sudahlah, bangsa ini sudah jangan tanya tentang sejarah perang. Kita perang fisik kita ini sejak zaman kerajaan, sejak zaman melawan Mongol, melawan invasi asing, melawan penjajah. Kita perang. Jangan ngajari kita tentang cinta damai. Kita cinta damai, tapi kita cinta kemerdekaan. Jangan memancing bangsa ini untuk berlaku, saya katakan, di luar kemanusiaan seperti tahun 65. Gus Dur pun kan meminta maaf. Walaupun toh itu adalah reaksi dari PKI yang meracuni misalkan Ansor ya, Gerwani, kemudian 48 mereka membunuh kiai-kiai dan lain sebagainya, kemudian membunuh jenderal-jenderal. Reaksi, tapi jangan sampai kemudian terjadi lagi bangsa ini dipancing kemarahannya sehingga reaksinya di luar batas kemanusiaan lagi. Kami semua dan kita wajib untuk menghindarkan terjadinya tragedi lagi bagi bangsa ini. Ayo, jangan arogan, jangan sombong, jangan rasis. Ayo kita berangkulan sebagai anak bangsa. Dan gerakan kita, Kiai Nur Ikhya luar biasa, Kiai Imad luar biasa, Tubagus Nur Fadil, Gus Jazuli dengan mertuanya, Kiai Yusuf Mubarok, Kiai Abbas Buntet, semuanya, PWI Laskar Sabila, Laskar Mataram, Alap-Alap Mataram, Laskar Sepuro, semuanya berdoain. Kita ini sudah sadar dan siap sebenarnya, sudah gergeten, tapi masih sabar. Ya kan, inilah akhlak Nusantara itu. Tapi jangan pancing terus dengan arogansi kalian, dengan kesombongan kalian, dengan rasisme kalian, dengan ujaran-ujaran kebencian kalian. Tidak ada presiden yang benar, semua jelek di mata mereka. Tidak ada pemerintah, semua jelek. Pancasila pantat Cina lah, apalah kemudian ya, semua jelek, sampurasun, campur racun, semuanya dihina, semuanya dihabisi. Entitas Nusantara, seolah-olah Nari Javin adalah satu-satunya yang berpahala, seolah kotean dengan kulit kambing itu kulit hewan ya. Rebana itu adalah yang sunnah, yang lain itu maksiat. Ini dihina. Habib Abu Bakar Gresik mengatakan bahwa ini tidak baik, padahal ini identitas songkok nasional kita dihina. Semua tidak ada yang luput dari caci maki mereka, tapi mereka buahnya terbang, hujan susu, rantai emas, memadamkan neraka, apalagi Mi'raj 70 ke langit. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Gantian kita meluruskan kesesatan korban mereka marah luar biasa, mengajak mukmin-mukminnya untuk menyerang kita. Inilah pentingnya kita mendengar dan melihat secara seksama apa yang Kanjeng Pakai sampaikan tadi itu. Kita ini nggak ingin perang, pengen gegeran. Kita ini sudah orang ya, muhibin ini juga harus kita ingatkan dengan santun. Mereka saudara kita, kan begitu. Bagaimanapun mereka juga ada keterkaitannya dengan makam-makam yang dipalsukan, makam-makam yang termasuk makam Serambi misalkan. Itu juga ada di antara muhibin itu yang duriah juga. Tapi itu tadi ya, memang perjuangan ini harus terus menerus, jangan berputus asa. Kita rangkul mereka, kita siap rekonsiliasi karena gerakan cinta kan gerakan damai. Gerakan cinta, kita gerakan damai. Gerakan cinta, gerakan damai. Islam itu damai. Salam Islam itu damai, selamat, enak, sentosa itu tujuan agama Islam. Jadi kita hayati aja Pancasila tadi Pak Egi. Pancasila setuju ya. Gerakan kita rekonsiliasi yang cinta damai kan. Cinta damai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua sila kedua ini kita hayati sampai kita dalam itu luar biasa. Nggak perlu kita ngomong-ngomong jorok, saru ya. Ini belum tak Yai Mim yang dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu ya niru ndoronya ya
Perilakunya seperti itu. Oh, yang kemarin meso-meso itu. Berdiri nggih. Murid ya kencingnya tambah sangat berlari, kencang berlari. Ya itu nggak bisa ngontrol ngomong. Maki-maki. Kami sangat menghindari jangan sampai ngomong-ngomong yang jorok, yang kotor ya kan. Itu perintah Quran, perintah hadis gitu. Saya baca dari salah satu mursyid Akbar Thorikoh. Saya lupa apakah itu dari Tijaniyah ataukah dari Suhrawiyah. Saya lupa. Jadi mereka-mereka yang ajarannya itu terputus, sanad keguruannya terputus, Konslet. tidak bisa kontrol omongan, mesti konslet. Itu yang ngomong Wali Kutub loh, legendaris loh. Tijaniyah saya pernah Ya. dengar itu. Jadi kalau ndak mereka itu mencela manusia, mereka umazah apa istilahnya, suka mencaci maki, atau mereka mengajarkan sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Itu sudah mengumpat. Itu kalau orang yang terputus sanad keilmuannya. Ibaratnya cara konslet jalur Betul. listrik. Panjenengan berani nggak untuk ngomong sesuatu yang tidak ilmiah? Takut kan? Atau sesuatu yang khurafat berlebihan kan? Takut kan? Dosa kan, Jan? Iya. Seandainya tanggung jawabnya luar biasa. Betul. Seandainya kemudian ada leluhur kita yang punya karomah sekalipun, kita menceritakannya berhati-hati, ya kan? Takut dianggap kita halu, takut dianggap kita hulu atau berlebihan memuja leluhur kita, atau takut dianggap tidak rasional, ya kan? Padahal terkonfirmasi, tercatat, tertulis ya kan, dan buktinya ada. Contohnya misalkan sumur Serumbung, ya itu kan karomahnya Sunan Bonang, sumur yang airnya tawar di pinggir pantai, terkonfirmasi kan, kan bukan sesuatu yang apa istilahnya dongeng kan seperti mereka ya kan, tapi kita kan berhati-hati untuk menceritakannya karena zaman sudah berganti. Nanti bisa diterima oleh generasi kita. Apa menumbulkan akal sehat bagaimana. Betul. Ini yang penting. Pak Nemo Raymond, ada yang meragukan jika makam orang tua Jokowi sebenarnya bukan orang tua Jokowi. Mulailah dengan meneliti makam orang tua Jokowi jika kalian memang mau menegakkan kebenaran. Jangan munafik lah. Ini kan saya baca semua antara yang kontra dengan kita. Masalah Pak Jokowi, masalah ijazah, masalah itu ada yang sudah ngurusi sendiri. Betul. Kalau kita mencari kelemahan, kekurangan yang pemimpin negara kita, Pak Karno kekurangannya juga banyak. Pak Harto juga banyak. Semuanya ada kekurangan. Maka jadikanlah kelebihan itu untuk menutup kekurangan masing-masing pemimpin negara kita. Masalah makamnya orang tua Pak Jokowi itu ada yang ngurusi sendiri. Nanti kalau kita mengurusinya, ya borongan kita. Gitu. Ini aja belum kelar kok ngurusi yang Cina sudah membuat rudal pesawat yang mengalahkan Mirage Prancis ya, Pakistan India pakai AI helmnya ya. Kita masih ribut kayak gini. Malu kan? Mereka malu sebenarnya Pak. Oh ya. Sebenarnya perang modern nanti itu bukan perang fisik, jasad manusia, drone semua, robot, drone semua, AI itu semua. Aduh, Indonesia ini malah mikir makan, malah nyembah makan. Jadi dikatakan nyembah gak gelem. Dikatakan kok Yahudi nyembah ya kok sujud ya nang ngarepe makam ya. Makam dipoles kayak kue ulang tahun. Aduh. Gak maju blas mah kembali ke makam. Dulu menuduh bangsa Nusantara penyembah pohon, malah mereka nyembah kuburan. Ini nanti akan dibegitukan kalau nggak percaya biarkan. Nanti dibangun lagi mesti kan dironce-ronce. Apalagi di daerah sana, di daerah Rembang, Bangil itu dekat dengan bunga sedap malam. Laris nanti melati sedap malam. Mawar akan dironce-ronce ke sini semua. Pas Haul Akbar Winongan. Akbar. Mari kita diambil Winongan. Bukan Gandreng hilang. Mbak Solah Semendi hilang nanti ya kan. Jadi gini, kita kembali ke fokus ya. Ini yang pertama kita berharap polisi presisi dan betul-betul tajam. Jangan berpihak, harus objektif. Seandainya memang itu bukan makam Habib, bagaimana? Itu satu. Seandainya makam Habib, maka jelas. Hanya di petak makam itu karena sudah kadung, ya kan? Seandainya betul-betul makam Habib, tapi tidak ada bangunan seperti ini. Semua harus sama, harus normalisasi. Makam-makam yang hilang, yang tergerus itu harus dimunculkan. Itu tadi harus forensik tadi. Yang 2 atau 3 itu memang makam Habib dan ada saksi Habib yang Al-Hadar itu tadi ada Abdul Qadir sama siapa itu ada memang. Betul. Tapi ya sekalian ya sama semua lah, bongkar semua, semua keramiknya sama rata kayak lainnya. Ini namanya nggak kasta-kasta ini. Jadi semua yang dari Malga Al-Hadar, sampean jangan ngomong alasan ngeleles macam-macam ya. Ini sudah menyebar kemana-mana kok. Ini yang jadi masalah. Sekarang Sumeneb
beres. Tegal kandang bebek kayak makam sudah beres. Cibinong, Cianjur semua sudah beres semua. Luar pulau Kalimantan semua sudah bergerak semua. Ini seluruh negeri bergerak semua. Keistimewaan apa yang harus mereka dapatkan? Kalau mereka boleh bangun cungkup dan bangun istana di Ini situ, ya yang lain juga harus boleh. Ayo saing-saingan ayo. Saing-saingan besar-besaran Iya. sudah kan gitu kan. Ayo Pak Marmer malah nanti. Marmer tak kasih mahkota mas itu. akhirnya kita mundur berapa abad ke belakang, yang begitu kan. Ya dibongkar semua, normalisasi ya makam-makam biasa aja. Jangan mengkapling seolah kepingin menguasai, mengakuisisi, memonopoli. Naudzubillah min dzalik. Ini jahiliyah ini. Oke, kembali ke zaman jahiliyah, bukan Islamiyah ilmiah. Oleh sebab itu Pak Polisi, jenengan itu juga abdi negara. Negara ini terdiri dari 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Semua dikontrol oleh rakyat, ya. Misalkan kita menang-menangan, ya kita berani bayar rakyat berapa, saya demo di Polda, keluarkan Gus Muja, kan Gus Tom bisa. Karena no viral, no justice. No viral, no justice. Semua kuat-kuatan massa. Negara ini negara preman ya, kuat-kuatan massa, bukan berkeadilan sosial. Mana yang punya banyak pengikut, dia yang lebih dipilih oleh negara untuk mengendalikan lainnya. Nah, ini termasuk prinsip yang kurang benar menurut saya. Kembali ke Pancasila lah, kemanusiaan yang adil dan beradab terapkan. Kemarin waktu demo di Polres itu, ini bocoran ya kan, ini bocoran. Boleh dipercaya, boleh tidak. 50.000 massa ingin ngepung Polres, tapi ditahan. tapi kiai-kiai kita Barisan Nusantara janganlah, sudahlah. 500 kemarin itu sudah kebanyakan. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sebanyak PSHT, Winongo semua gabung dengan kita. Semua. Karena ritual mereka juga disesatkan sama kelompok-kelompok itu. Wayang Pakar Nusa, PSHT, Winongo, Kerasakti, semuanya itu siap gabung ya. Biarkan Kelompok budaya, silahkan. Jangan nanti dituduh PKI seperti dulu. Ini yang gabung dengan senian dan budaya itu namanya lekra ya. Lekra. Oh, PKI jangan begitu. Asumsi yang nggak tepat ini. Pak Kodrat, jelas sekali bahwa istri mereka sesungguhnya tidak setuju dengan adat istiadat sesatnya itu. Istrinya langsung cemberut waktu saya coba tes kejujuran. Maksudnya istrinya Habib atau gimana ya? Semua kembali, orang yang tidak jujur itu akan kelihatan. Nggak harus wajah glowing ya. Seakan-akan kan mereka menuduh gambarin jenengan dicari yang buruk kan nanti wah ini wajah-wajah suram pengikut Dajjal jenengan dituduh Dajjal dikumpulkan semua gambar saya juga gambar jenengan semua dicari yang wajah kebaikan itu bukan di wajah itu hanya cover alamah atau cover sementara saja. Allah melihat ini hati lah Habib itu semua kan glowing semua karena apa? Padahal penipu gitu. Padahal hatinya itu nggak glowing. Ya glowing karena di sini ada ruang dawir. Di mana gimana? Di sana ya tambah terpuruk ya di dunia keras. Pak Wadas Putih sehat selalu Kang. Semoga perjuangan PWI dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Matur suwun. Pak Lintang 1. Adakah yang mengumpulkan sumbangan saudara kita yang ditahan di Polda? Sudah ada. Sebelum 14 hari masa penahanan itu belum bisa dikunjungi. Sudah ada 2 pengacara di sana. Nah, jadi insya Allah nggak usah khawatir tapi kalau mau bantu ya melalui kawan-kawan terdekat di daerah panjenengan semua jadi ini Pak Buhari gimana itu komen polemik nasab dan memalsukan kuburan kok yang nggak jadi masalah malah disuruh ngurusin kacau saudara memang begitu Pak Buhari. Indonesia ini kan negara aneh misterius ya karena apa tidak sesuai dengan teori kebangsaan kita. Amanat dari pendiri bangsa itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena ya gonta-ganti pemimpinnya mulai dari presiden sampai RT itu ya gonta-ganti akhirnya mereka cari aman masing-masing mengamankan jabatannya. Jadi untuk benar-benar mengabdi kepada rakyat bangsa dan negara itu ya nomor berapa ini sudah menjadi kebiasaan kecuali seperti yang Kanjeng Fakih sampaikan tadi bahwa reformasi kepolisian dimulai dari nanti Pak Mahfud MD. Sama seperti reformasi pelayanan kereta api kan. Dulu itu kan semperawut ya. Setelah Ignatius Yonan dimulai dari ini pemilik majalah Jawa Pos itu Dahlan Iskan lalu akhirnya sekarang semua kelas ekonomi, kelas bisnis, eksekutif nyaman semua. Nggak ada orang gondelan semua. ASEAN semua. Toiletnya bersih-bersih semua ya. Harus dimulai belajar dari perkereta apian di Indonesia. Nanti kepolisian juga begitu. Polisi itu kan ya sama seperti kita. Jangan merasa yang memiliki negara
Polisi itu juga tidak selamanya akan kena hukum karma. Jika memutuskan hukum dengan tidak seadil-adilnya, nanti akan kena karma ke anaknya, ke keluarganya. Kisruh nembaki bojone dhewe. Betul. Mata ini anaknya dewi, ngeracuni uang haram yang dimakankan ke anaknya sendiri. Semua sama, kita semua kena hukum. Kiai juga begitu. Betul, Kanjeng. sama semua. Jenengan kan ya Kanjeng Raden Arya Tumenggung itu kan derajatnya tinggi. Ketika jenengan sudah menggunakan kebangsawanan jenengan untuk adikan lagi dibunuh. Wah, Untuk gula mindalik. saya ningrat. Kena karma sendiri, zamannya Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Iya. Siapa kita, leluhur kita, gelar kita, background kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Zamannya beda kan. Tidak ada artinya. Kiai gus-gusan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan gus-gusan gitu. Gus-gusan semua. Itu macam-macam. Gawagis. Kumpul sesama gus itu seakan-akan wah ini ningrat lagi. Nah. Ya, apa bedanya dengan Habib ini nanti? Dengan Pak Alawi gak ada gunanya. Jalan harus ngesot. Nggak Saya itu paling nggak suka ya seperti jalan harus ngesot. Saling menghormati, Saling menghormati, ya, sekedarnya, sekedarnya. sewajarnya. Jangan memperbudak sesama anak bangsa. Betul. Santri sekarang umur 12 tahun sudah dididik dengan menjadi budak seperti itu. Akan jadi apa nantinya kalau sudah dewasa? Ya, akan ganti memperlakukan seperti itu kepada anak didiknya. Terus menerus turun menurun, mewarisi ya kekolotan kejahilian ya yang ada di negara kita ini. Berbahaya kawan. Berbahaya. Jangan diteruskan. Saya itu bangga lihat Menteri Luar Negeri kita, Kanjeng. Mas Sugiono, masih muda ya, kadernya Pak Prabowo, salaman sama Deng Xiaoping itu tegak, tidak membungkuk sedikit pun. Luar biasa. Seperti itulah seharusnya. Tapi kalau kepada orang tua, cium tangan. Harus menunduk dengan orang tua, nggak boleh berkata buruk. Betul. Apalagi merendahkan, memandang, apalagi menyalahkan. Walaupun orang tua kita, ini menurut Imam Syafi'i, orang tua kita itu salah sekalipun itu, anak tidak boleh bantah, walaupun salah lagi, walaupun salah nih. Masalah sandal kata itu loh, sandal itu kok kiwa menurut orang tua, padahal menurut saya itu tengen, itu ya sekiwa gitu aja. Jangan sampai melukai, menyakiti hati orang tua. Nah nanti atur strategi yang bijaksana bagaimana supaya mengingatkan, meluruskan tidak dengan baik, menyakiti, tidak menyakiti. Sampai seperti itu. Nah, orang-orang tua kita, guru-guru ngaji kampung kita, ustadzah punyai kita, ini ayo kita angkat lagi. Jangan mengambil orang-orang langka dari luar negeri sana yang tidak berguna. Kita angkat, kita kasih panggung yang mewah, semewah-mewahnya ya untuk mendoktrin, membodohi kita. Nah, ini harus kita hindari bersama. Terus ada gini, Kanjeng, ada seruan Khol Akbar ke Serambi Winongan. Sudah mulai Khol Akbar. Ada ziarah Akbar sama Khol Akbar. Nah, ini. Pertanyaannya, Khol Akbar yang model gimana? Apakah ingin membangun lagi, ya, lebih megah, lebih mewah, melegalkan bahwa itu benar, ya seperti macam itu? Ya tidak bisa. Di sini polisi harus presisi, pemerintah daerah juga harus presisi. Melarang semua, harus tidak boleh menggunakan nama-nama kota. Melarang. Solo itu sudah, kalau bisa ya cukup tahun ini saja lah. Berikutnya itu jangan Khol Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sudah. Habib Ali Al-Habsyi Atiqoli itu ODGJ. Saya mohon maaf, saya tahu kitabnya. Saya punya kitabnya. Walaupun sebagai alim alamah pengarang Simtud Durar oke, di sisi itu lah ya. Di sisi yang lain saya punya karyanya. Bahkan meremas perempuan, payudara perempuan. Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah itu ada catatan di Kunuz Sa'adah itu meremas payudara perempuan lalu bisa memperanakkan tujuh yang bisa berkuda semua. Kita apa? Kita purno loh, orang kayak ngomong. Kitab-kitab kuning yang kita pelajari sampai itu nggak ada seperti itu. Kalau kita hanya mempelajari Simtud Durar, waliullah, bendarane Allah sebenarnya, wah ranon tae. Branding itu nggak akan ada habisnya, istimewa, ngalahi Tuhan. Kan Nabi aja belajar nahu pada beliaunya. Bagaimana? Ngono bisa diziarahi. Makamnya kan sewun ngono lho, dudu nang Solo. Sewun. Terus kemudian mereka mencoba untuk menjawab, kalau gitu jangan mengadakan hallnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan begitu? Karena beliau makamnya ada di Irak, tidak pernah ke Nusantara dan lain sebagainya. Pertanyaannya, pernah nggak ada hallnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngerampas kota? Hall Tulungagung, ya kan? Hall Pasuruan, tapi hallnya Syekh Abdul Qadir nggak ada kan? Ya hall Syekh Abdul Qadir Jailani, selesai. Tidak hall Solo, kan begitu? Hall Fakihul Muqaddam silakan, nggak apa-apa. Di Banyuwangi, di Pontianak itu hall
Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ya ono berdua ya silakan, tapi jangan kerampas Khol Banyuwangi, Khol Paiton, Khol Probolinggo, Khol Malang, Pasuruan dan seterusnya. Khol Gresik juga ada sama Malik Ibrahim, dua wali songo kan begitu, seolah-olah mereka kecil kan, kecil itu kalah sama Abu Bakar kan gitu. Yang nggak jelas apa sumbangsinya bagi bangsa ini. Bagi Islam apa sumbangsinya? Selain hanya cerita khurafat beliau wali kutub sudah sampai ke Aras dan lain sebagainya. Pak Jai, mohon diceritakan kepada kami tentang sejarah Candi Prambanan atau Candi Sewu. Apa benar cerita di masyarakat yang kita pahami selama ini? Terima kasih. Kurang benar Pak Jai. Roro Jonggrang misalkan ya. Itu tutur tinular. Termasuk nanti kalau sudah saya buka semua, Candi Borobudur itu sebelum Nabi Adam lahir itu sudah ada. Cikal bakalnya Buana Cakapala itu sudah ada, cuma diperbaiki oleh penguasa-penguasa seterusnya setelahnya. Jadi nanti banyak yang terkecoh dengan pelajaran sejarah kita. Kita ini dibodohi sama Belanda ya. Nanti setelah 30.000 artefak manuskrip yang di Leiden sana pulang ke Indonesia secara bertahap, langsung bol itu enggak. Jadi nanti akan ya, saya sepakat gini, sepakat dalam kajian begini ya, bahwa kromosom Adam 280 atau 250 ribu tahun yang lalu itu sebenarnya peradaban yang sangat pendek di muka bumi. Bumi umurnya berapa? Benua terbentuk kapan? Dan banyak manusia cerdas yang secara secara fosil, secara arkeologi itu ada sebelum Homo sapiens kita anak cucu Adam itu. Dan itu di Al-Quran sudah dijelaskan. Al-Quran ada keterangan itu, cuma dan pasti mereka ada nabinya. Tidak mungkin Allah akan membiarkan suatu kaum tanpa petunjuk di dalamnya, kan begitu. Cuma karena mereka ingkar kemudian menjadi makhluk yang rusak, akhirnya dihancurkan. Manusia pun kalau kelompok-kelompok dajalis, kelompok-kelompok yang arogan, rasis semuanya ini kemudian menjadi pemenang, pasti akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kehidupan itu terus begitu. Bangkitkan lagi makhluk ada kehancuran, ada pembangunan, ada kematian, ada kelahiran, terus bumi ini akan dinamis. Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan saya disesat-sesatkan gara-gara Nabi Adam punya ibu misalkan, terus Nabi Adam itu manusia pertama satu-satunya. Sudah seringkali saya sampaikan, ayo belajar lagi lah. Untuk lebih mudah atau logika sederhananya saja itu, di Indonesia itu ada orang Papua. Orang Papua itu sudah ada 50 sampai 60 ribu tahun yang lalu itu sudah ada. Denis Oven. Sudah ada ras campuran antara Melanesia ya dengan ras-ras bagian Pulau Solomon, Papua Nugini. Itu selain Afrika, bukan pindahan dari teori out of Africa. Orang-orang hitam itu ada sejak dulu. Orang Afrika ya 60 ribu tahun yang lalu sudah ada. Nabi Adam itu belum ada 10 ribu tahun. Nabi Adam kita loh ya. Bisa kita hitung Nabi Adam sampai kanjeng Nabi kita itu 85 generasi. Dari kanjeng Nabi kita sampai ke kita ini antara 48 generasi lah. Paling banyak loh ya. Bisa dihitung kok. Jangan kita hanya berstandar 4 kitab samawi saja, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran saja. Lalu sebelum itu nggak ada manusia tak? Ya ada. Suhufi Adam, Suhufi Idris, Suhuf Sis, Suhuf Shu'aib. Banyak, semua nabi itu punya suhuf, punya ajaran-ajaran, tapi tidak berupa kitab yang dibukukan secara resmi. Dan itu ada, apalagi kalau nanti kita membuka catatan Nabi Idris itu akan terbuka semua mata jendela manusia sedunia ya, bahwa ternyata misteri ini suatu saat akan terbuka. Dulu goib, sekarang nanti tidak bisa goib lagi. Nanti akan saya praktekkan bagaimana mendatangkan roh atau arwah melalui channel ini, insya Allah, dan ilmiah gitu loh. Sama seperti yang ada di dalam kitab Nahrul Maurud, membuat makam gini menghadirkan ruhaniyah arwah gitu. Saya bisa, tapi butuh waktu antara 5 menit sampai 10 menit dan jenengan bisa mempraktekkan semua. Akan hadir roh itu nanti itu. Tapi bukan klenik, bukan mistik, bukan klasik, tapi ilmiah gitu. Zamannya sudah beda. Kamera bisa melihat jin, mata kita nggak bisa. Betul. Ya inilah nanti suatu saat segala sesuatu yang dulunya gaib bisa jadi sekarang zahir. Betul. Karena zamannya sama seperti internet ngaji bersama. Siapa bisa mengikuti ngaji live streaming seperti ini? Kan gua begitu kita sihir ini dulu. Itu dianggap sihir. Dulu Rasul mengatakan apa? Burung-burung terbang besi. Itu dianggap bohong ini. Sihir. Sihir. Kan berarti kabar dari Rembang, Bangil, Pasuruan banyak makam yang dikabibkan Pak. Insya Allah. Saya tadi sore atas rekomendasi dari Kanjeng Fakih, namanya Bu Anis. Saudari hebat. Pak Bel lama hampir 1 jam. Saksi yang
membongkari makam-makam. Sore nggak ada apa-apa, malam itu ada makam Habib. Buang. Padahal makamnya Mbah Darmin katanya. Jadi Al Habib Al Haddad ya. Tidak hanya satu dua, banyak beliau punya pengalaman itu nanti akan berat. Seandainya Mbak Anis itu dipidanakan, ya sama tuntutan kita. Ya harus dibongkar itu, kita DNA, ya kan yang ngaku, bener nggak itu apa namanya DNA Habib Al-Habsyi ya. Cara menggali sama kuburan, seperti ini kan gitu. Supaya nggak kena rohaniyah atau jin yang menjaga kuburan kan gitu. Ada ritualnya, ada, nanti kita beritahu caranya. Baik, Kanjeng. Closing statement. Baik, terima kasih. Kasus Rambi Winongan secara minor adalah suatu bentuk kekejaman yang jelas-jelas melanggar hukum, dan kemudian ada reaksi dari masyarakat yang mencoba untuk meluruskan, menormalisasi sejarah makam dan dari duriahnya, dari masyarakat, tapi kemudian terjadi kriminalisasi, dianggap kriminal, maka mau nggak mau ya nanti penegakannya juga harus penegakan secara hukum yang benar-benar presisi. Tidak bisa tidak, mutlak harus forensik, harus dibongkar dan tes DNA kepada semua yang mengaku punya leluhur yang dimakamkan di situ, tak terkecuali mereka-mereka yang mengaku ada makam Habib di situ. Keturunannya harus siap dites DNA dengan jasad yang ada di situ, semuanya itu, betul itu, harus wajib kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara makro ini adalah potret dari apa yang terjadi di Nusantara kita, bahwa sedang tidak baik-baik saja. Ada suatu grand design besar, tersistematis, masif, ada pembelokan sejarah, ada pemalsuan, pencakongkan nasab, ada kaflingisasi makam, penggantian nisan dan lain sebagainya, alawisasi atau yamanisasi atau apalah namanya. Yang ini harus menjadi keprihatinan kita bersama sebagai sebuah bangsa, bahwa jangan sampai leluhur kita yang ribuan tahun lamanya tinggal di sini, kemudian kita juga makan, minum, bernafas di bumi Nusantara dengan leluhur kita, mencoba untuk diperkosa dan diambil, dirampok sejarahnya oleh mereka-mereka yang tidak tahu diri itu. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Kanjeng. Sami-sami terima kasih atas dawuh-dawuh atau tausiahnya panjenengan yang sudah jelas menyampaikan tidak hanya mikro tapi makro. Seluruh Nusantara. Ini hanya contoh kecil saja. Nantinya akan melebar kemana-mana. Tetapi tetap harus damai. Jangan menumpahkan darah. Jangan nantang-nantangan. Jangan sampai mengeluarkan senjata perang, celurit dan lainnya. Nggak perlu. Kita ini manusia, bukan hewan. Hewan itu okol, kita akal. Kalau semua berdomangan segani orang. Itu primitif lah. Ngancam-ngancam terus itu primitif lah. Ini Kanjeng, kalau sudah wayai perang ya harus pakaiannya berubah. Saya pun ya berubah. Satu muk batuk sanyari bumi. Dipilo sampai mati. Satu muk batuk sanyari bumi, ditohi sampai mati. Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro. Kita nggak ingin perang Jawa, nggak ingin G30 SPKI terulang kembali di tanah Nuswantara. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.